Ya, setelah sekian lama kita tidak berjumpa di channel ini, akhirnya saya punya kesempatan lagi untuk membuat video. Dan di video ini saya akan membahas sebuah lensa murah. Ini sebuah lensa fix, lensa manual dari brand Meike, yaitu lensa Meike 35mm f1.7. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang lensa yang satu ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai alasan saya kenapa saya membeli lensa ini. Saya membeli lensa ini karena lensa bawaan dari kamera EOS M3 saya itu rusak. Untuk mensiasati pada waktu itu karena budgetnya terbatas, jadi saya membeli lensa manual dan pilihannya jatuh kepada lensa Meike 35mm f1.7 ini. Karena di harga bekasnya yang 500 ribuan, lensa ini menghasilkan gambar yang cukup baik, ditambah lagi bukaannya yang besar sehingga untuk penggunaan dalam ruangan dan low light, lensa ini cukup bisa diandalkan. Lensa ini memiliki mounting EOS M. Lensa ini saya pilih karena lensa ini saya kombinasikan dengan kamera EOS M3 yang saya punya, yang sudah saya review di video sebelumnya yang ini. Dan bagi kalian yang belum menonton video reviewnya, bisa langsung ke video tersebut. Saya menggunakan lensa ini sebagai pilihan utama untuk saat ini. Walaupun manual, tapi hasil yang dihasilkan oleh lensa ini tuh cukup bagus. Hasilnya tajam, sehingga ya tidak heran saya mengandalkan lensa ini. Karena di pekerjaan saya memotret kebanyakan di dalam ruangan, yang kondisi cahayanya tentu saja kurang. Nah, lensa ini dengan bukaan besarnya di f1.7-nya, menghasilkan gambar yang cukup terang di dalam kondisi ruangan yang kurang cahaya. Selain itu, bokeh yang dihasilkan lensa ini tergolong cukup baik. Dan ini saya perlihatkan kepada kalian hasil dari lensa ini. Hasilnya cukup baik. Ini di dalam ruangan yang ruangannya itu tidak terlalu terang. Ada cahaya, tapi ya tergolong kurang sebenarnya. Kalau pakai lensa kit yang f-nya cuma 3,5 atau 4, ya pasti akan kewalahan. Di gambar ini terlihat noise-nya terkontrol dengan baik karena saya pun menggunakan ISO di bawah 500. Dari hasil perekamannya pun bisa dilihat di sini kita dapat menghasilkan gambar yang cukup tajam, bokeh yang cukup baik, dan juga tentu saja perpindahan fokus yang smooth karena ring fokus di lensa ini sangat halus. Jadi untuk pindah-pindah fokus itu rasanya nyaman banget di lensa ini. Bukan hanya ring fokusnya yang lembut dan halus, ring untuk mengganti aperture-nya pun cukup halus. Jadi sangat nyaman lah buat muter-muter ring, fokus maupun aperture di lensa ini. Untuk spesifikasinya sendiri, lensa ini memiliki bukaan paling besar di f1.7 hingga paling kecilnya di f22. Untuk jarak fokus terdekatnya itu di 0,3 meter dengan ukuran ring 49 mili. Walaupun tergolong lensa yang cukup lawas, lensa ini ternyata memiliki hasil yang sangat baik dan cukup bisa diandalkan di tahun 2025 ini. Tentu saja karena ini lensa prime yang cuman punya satu focal length saja, yaitu 35mm. Jadi hasilnya pun tentu saja tidak perlu diragukan. Untuk hasil profesional, ini sudah tergolong cukup. Tapi tentu saja untuk mengejar momen-momen cepat seperti sport dan lain sebagainya, lensa ini kurang cukup bisa diandalkan karena lensa ini hanya punya manual fokus, sehingga untuk kita-kita yang kurang terbiasa untuk mencari fokus manual, ini akan merasa cukup kesulitan menggunakan lensa yang satu ini. Tapi mengingat harganya yang cukup murah, ya harusnya itu bukan menjadi satu masalah ya. Kalau ingin yang autofokusnya cepat, ada lensa prime di luar sana dengan merek-merek yang cukup terkenal seperti Viltrox, itu menjual lensa yang cukup murah. Di harga 2 jutaan udah dapat lensa autofocus prime dan itu sudah cukup bagus. Hanya saja untuk EOS M itu sangat jarang memang lensanya. Kebanyakan memang mereka rilisnya itu untuk EOS RF, untuk mount RF yang memang saat ini itu mounting terbaru dari Canon, dan beberapa brand besar lainnya seperti E-mount milik Sony, Z-mount milik Nikon, dan F-mount milik Fuji. Selama penggunaan saya belum menemukan masalah di lensa manual yang satu ini.
Hanya saja kekurangannya itu tadi, fokusnya yang manual, jadi kita harus jeli-jeli dalam melihat fokus apakah gambar yang kita ambil sudah fokus atau belum. Tapi lama-kelamaan saya mulai terbiasa menggunakan lensa ini untuk bekerja, sehingga untuk mencari fokus saya tidak membutuhkan waktu yang lama lagi, karena saya sudah bisa memperkirakan kira-kira gambar ini sudah fokus atau belum. Bahkan untuk memotret pengantin yang berjalan pun saya sudah bisa mendapatkan sekitar 50% keakuratan fokus. Walaupun f-nya besar karena kamera saya ini tidak cukup baik digunakan dalam kondisi low light, sehingga dalam keadaan yang benar-benar kurang cahaya saya belum bisa mengandalkan sepenuhnya lensa yang satu ini. Saya masih menggunakan bantuan flash dari Godox, yaitu Godox TT600, untuk menghasilkan gambar yang cukup baik di dalam kondisi yang benar-benar kurang cahaya. Dengan menggunakan flash tersebut, saya bisa menekan penggunaan ISO di kamera saya sehingga saya dapat menggunakan ISO serendah mungkin yang kamera saya mampu. Dan sesuai judul dari video ini, saya sudah menghasilkan jutaan rupiah dari lensa murah ini yang saya beli hanya 500.000, karena kembali lagi tergantung dari kitanya mau berusaha atau tidak menggunakan alat-alat yang kita punya. Ternyata mungkin masih ada sebagian orang yang menganggap ini kelemahan, tapi bagi saya sih bukan masalah sebenarnya, yaitu wujud lensa ini ketika dipasang ke bodi kamera itu terlihat sangat kecil ya, apalagi dikombinasikan dengan flash Godox yang saya gunakan itu, yang mana flashnya itu cukup besar dan kameranya kecil, juga lensanya kecil, jadi terlihat cukup aneh. Tapi untuk saya sih, selama saya bisa menghasilkan gambar yang bagus dengan kombinasi tersebut, ya tidak masalah, karena yang terpenting adalah kepuasan klien. Oh iya, karena lensa ini lensa manual, jadi tentu saja lensa ini belum memiliki image stabilization atau optical stabilization dan semacamnya, karena ya lensa murah juga, masa ngarepin banyak-banyak. Dikasih gambar yang cukup bagus pun sudah untung. Dan untuk kalian yang penasaran ingin mencoba lensa ini, saya sudah berikan atau taruh link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Jadi untuk kalian yang mungkin tertarik bisa subscribe juga channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.